Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari,
AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Tanpa kita sadari, AI bekerja di balik setiap klik, keputusan, dan perjalanan kita. Ini bukan masa depan, tetapi AI adalah masa sekarang. AI tidak menggantikan kita. Justru AI akan memperkuat kemampuan manusia. Sudah siap beradaptasi? Segera hadir pelatihan, Aku Mampu AI. Oke, kita mulai yuk Kakak Operator. Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik semuanya, sehat? Sehat, Kak. Oke, di mana nih Alhamdulillah cuaca di sehat. tempatnya? Alhamdulillah. Gimana nih? Ada yang hujan, mendung, atau lagi ada Hujan, petir? hujan. Cuaca di Bali sepanas hatiku, Kak. Oh iya, betul. Sama di saya juga di Denpasar, panas hujan, mendung. Campur-campur aduk sama kayak perasaan hari ini, Kak. Oh iya 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 iya. Benar 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 benar. Oke, teman-teman, kita itu sudah ada di modul 3 dan satu kali lagi di pertemuan terakhir nanti kita sudah yang terakhir. Di modul 3 ini kita belajar tentang prompt gitu. Oke, kita lihat dulu PowerPoint-nya. eh, Sambil mendengarkan bisa mengisi presensi ataupun mengisi lembar LMS-nya, boleh banget kita simak, kita lihat terlebih dahulu. Modul 3 mengenal AI. Jadi di modul 3 ini tuh pembelajaran kita tujuannya adalah dapat mengimplementasikan tugas atau kegiatan menggunakan platform AI. Peserta dapat mengimplementasikan penggunaan prompt yang spesifik untuk menghasilkan output yang lebih berkualitas gitu. Jadi ada dua nih. Hmm, Sehari-hari dan sempat dulu di pertemuan pertama ada yang bertanya tentang prom dan lain-lain. Nah, saatnya kita itu belajar tentang prom ini ada cara-cara dan tipsnya gitu. Ada formatnya kalau saya bilang lebih spesifik untuk menghasilkan output yang memang lebih berkualitas gitu. Ada 2 poin di tujuan pembelajaran ini. Oke, kita belajar dulu apa sih prompting itu?
Prompting adalah proses memberikan perintah atau instruksi kepada AI untuk melakukan sesuatu. Jadi, ketika kita bertanya kepada AI, itu adalah prompting. Bagaimana cuaca Bali di contohnya, cuaca bagaimana cuaca di Bali hari ini? Tolong buatkan email, tolong hasilkan gambar. Itu juga bagian dari prompting. Prompting atau itu juga akan mempengaruhi jawabannya kayak gitu. Ibaratkan kita punya asisten, dia kayak robot, misalkan bener-bener kaku nih, robotnya AI bener-bener hidup gitu ya. Ya ketika dia ditanya akan memberikan jawaban yang memang sesuai pertanyaannya, bukan mengerti maksud kita kayak gitu. Terus em, gimana sih membuat prom yang efektif? BTW suara saya aman ya? Terdengar ya? Aman, aman. Aman, Kak. Oke. Nih, ada membuat prom yang efektif. Bagaimana sih membuat prom yang baik seperti memberikan peta kepada gambar kepada ke mana dia harus tahu gitu. Jadi karena prom itu adalah sebuah perintah, logikanya seperti saya mungkin ketika masih kecil diberikan perintah untuk ke toko membeli Royco kecap sama gula lewat jalan A, B, C gitu. Misalkan lewat mana ya gitu. Nah, kalimatnya kalau anak kecil polos itu kan yang harus benar-benar lengkap gitu. Nah, yang AI itu juga gitu. Prompt itu perbedaan prompt itu akan menghasilkan output yang berbeda juga. Makanya kita perlu membuat prompt yang efektif agar tahu tujuannya kemana dan cara mencapainya seperti apa gitu. Nah, kalau di sini contohnya seperti memberikan peta kepada AI agar ia tahu harus kemana dan bagaimana cara mencapainya. Struktur dasar membuat prompt yang efektif. Nah, nih, kalau di sini ada bagian-bagian yang pertama itu tugas. Apa yang ingin Anda minta dari AI gitu tugasnya. Contoh, tolong buatkan caption Instagram gitu. Kalau saya biasanya memberikan peran dulu bisa gitu. Hai AI, kamu hari ini menjadi asisten saya gitu. Kalau di sini ada tugas dulu, konteksnya apa, latar belakang, tujuan AI memahami dan seterusnya. Ada tugas, konteks atau contohnya. Ada lagi peran, format, gaya bahasa. Ini contoh buat Instagram ya. eh Lebih lengkapnya hasilnya seperti ini. Bayangkan kamu adalah seorang ahli sosial media yang peduli sosial soal keadilan. Ini peran role-nya. Tolong buatkan caption Instagram untuk organisasi yang membantu penyandang disabilitas cari kerja. Tugasnya, konteksnya yang ini, terus kemudian yang pink ini contohnya, misalnya kerja itu hak semua orang, yuk dukung inklusi dan sebenarnya sampai gaya bahasa. Nah, kalau saya, ini kan bener-bener lengkap ya, satu kalimat ini. Kalau saya tuh lebih suka ngobrol gitu sama AI-nya. Jadi memang prompt-nya akan terbentuk di akhir itu berdasarkan jawaban-jawaban yang udah disediakan gitu. Misalkan saya biasanya membuat lesson plan atau rencana pembelajaran gitu. Hai AI, kamu hari ini menjadi asisten saya seorang guru gitu. Oke, formatnya seperti ini ya. Saya punya gitu bahasanya yang formal, sesuai strukturnya dan seterusnya. Jadi memang bahkan saya pun pernah meminta tolong AI untuk membuat prompt. Saya itu punya tugas begini-gini. Kira-kira promptnya apa ya untuk yang baik biar kamu bisa menjawab dengan baik juga gitu. Jadi membuat prompt aja mungkin dibantuin sama AI agar kita bisa menemukan jawaban yang pas kayak gitu. Kalau saya lebih fleksibel ya sebenarnya, tidak harus seperti ini. Tapi jangan lupa untuk format-formatnya itu tuh bisa digabung seperti ini bagus, ataupun dipisah-pisah seperti ngobrol gitu, tanya jawab sesuai kebutuhan itu that's okay. Karena setiap orang mempunyai kenyamanan masing-masing dalam menggunakan AI. Gitu. Di sini ada tugas, konteks, contohnya seperti apa, perannya dia seperti apa, formatnya gaya bahasa. Begitu ini. Nah, kita lihat.
outputnya seperti apa sih kalau kita buat seperti ini gitu. Kalau di ChatGPT hasilnya seperti ini dan di Gemini seperti ini ada dua perbedaan ya. Meskipun ya kurang lebih sama dan kita masih bisa kasih prompt. Tolong buat gaya bahasanya lebih milih-milih, lebih Gen Z banget nih gitu. Lebih caption Instagram atau apa gitu. Ini contoh duanya. Ketika kita sudah memahami apa yang kita perintahkan sebenarnya sangat bagus ya, itu sangat efektif. Makanya di sini ada prompt yang efektif. Tapi ada kalanya kita butuh AI itu masih butuh teman berdiskusi untuk menemukan apa yang kita mau gitu sebenarnya. Jadi kita melihat jawabannya AI ini, oh ini kayaknya promptnya perlu ditambah deh. Ini kayaknya sudah cukup deh kayak gitu. Terus apa ya? Menurut saya sih sesuai dengan preferensinya masing-masing. Kalau memang bisa yang efektif, bisa seperti ini. Kalau memang masih tahap belajar ataupun bisanya ngobrol, bisa dipecah-pecah. Yang penting ada peran, tugas, konteksnya, contohnya format gaya bahasa gitu. Nah ini juga ada contoh hasil ChatGPT. Eh, struktur dalam membuat prompt yang efektif. Contohnya, ini bayangkan kamu adalah ilustrator buku pelajaran SD, buat gambar edukatif tentang perkembangan manusia yang bisa digunakan untuk guru kelas SD. Ini contoh promnya ya. Gambarnya berisi 5 tokoh, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa, dan kakek nenek. Posisinya beruntun dari kiri ke kanan, dari muda ke tua, dan gaya bahasa yang ceria, penuh warna, ramah, dan edukatif. Nah, dari ChatGPT, gambarnya itu ada bayi yang berbaju biru eh, masih kecil, masih merangkak, kemudian beranjak menjadi anak-anak berbaju merah, bercelana hijau dan bersepatu merah putih, laki-laki dan dewasanya adalah seorang perempuan berbando kuning, rambutnya pendek, kemudian bajunya kuning, tas ranselnya hijau menggambarkan dia sekolah dan bercelana biru dan bersepatu merah. Kemudian di sini ada sudah dewasa. Dewasa ini diibaratkan sudah bekerja, makanya membawa tas bekerja. Ada yang sudah berbaju biru, celana coklat, dan di sini ada nenek-nenek yang membawa tongkat beruban putih, rambutnya berkacamata, kulitnya keriput, terus kemudian roknya apa namanya, roknya kuning, terus dan apa ininya bajunya kuning dan orange gitu. Nah, dari hasil chat Gemini itu beda lagi. Di sini lebih lengkap lagi karena kembali lagi chat GPT itu memang lebih fokus ke tulisan untuk yang belum premium ya. Dan untuk hasil Gemini yang itu hasil lebih bagus untuk gambar di sini ada anak-anak bayi, kemudian balita, kemudian naik lagi mungkin ini seusia anak SD, kemudian naik lagi dewasa, remaja, dewasa kemudian kakek nenek dan mereka berlatar belakang biru di sebuah taman kayak gitu dan diibaratkan juga seperti anak bayi ini ada pohon atau bunga yang terus bertumbuh. Dari ChatGPT ini promptnya tidak spesifik atau umum, gambar edukatif tentang perkembangan manusia gitu. Sebenarnya tidak salah sih, cuman apakah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi untuk membuat prompt gambar itu menurut saya lebih efektif ya, lebih lebih sulit gitu karena kita maunya seperti apa, ChatGPT-nya seperti apa gitu. Jadi untuk yang membuat prompt untuk gambar ini agak tricky menurut saya karena harus lebih banyak belajar lebih gimana promptnya gitu. Terus kita lihat lagi tips tambahannya. Dalam membuat prompt, pertama mulai dengan perintah dasar dulu. Contoh, buat bantu aku buat cerita anak gitu.
Nah, ini contoh dasarnya. Lalu tambahkan, sebelum menjawab, tolong tanyakan dulu beberapa hal supaya hasilnya lebih pas. Nah, ini contoh-contoh tipsnya. Oke, tips tambahannya, aku mau minta tolong nih buat teks pembuka untuk presentasi, tapi sebelum kamu jawab, tolong tanya beberapa hal dulu tentang presentasinya biar hasilnya lebih tepat ya, gitu. Nah, ini ada tugasnya, konteksnya, contohnya, peran, format, dan lain-lain gitu. Ini tipsnya atau chatbot dari ChatGPT. Gaya bahasanya ceria, penuh warna, ramah anak, dan lain-lain. Jadi, ketika kita minta bantuan kepada AI, usahakan kita itu sudah tahu apa yang kita mau gitu. Logikanya, kita mau dibantu orang, tapi kita tidak tahu nih apa yang kita butuhkan gitu. Yang membantu juga bingung gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu. Misalkan saya membuat lesson plan. Oh, membuat rencana pembelajarannya yang tidak terlalu panjang, yang sesuai standar di sekolahnya, berbahasa Inggris, dan to the point gitu. Nah, berarti saya akan memasukkan prom-promnya seperti itu gitu. Jadi, kita udah tahu nih apa yang kita mau, baru meminta tolong kepada AI itu akan jauh lebih efektif. Poinnya ada di situ gitu. Tapi ketika kita masih bingung, berarti kita bisa mengajak berdiskusi dulu dengan AI sampai menemukan eh, dia siap menjadi asisten kita gitu. Jadi bisa halo AI, aku masih bingung nih mau membuat konten gitu. Kira-kira kalau yang begini-begini bagusan yang mana ya? Kayak gitu. Captionnya yang A sama B ini bagus yang mana ya kalau kalau target marketnya itu usia Gen Z lah gitu. Nah, itu juga bisa baru nanti dikasih perintah-perintah yang lebih spesifik gitu. Asalkan kita sudah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, ini ada tips tambahan dalam membuat prompt. Pertama, topiknya tentang kesehatan pada remaja. Audiensnya adalah siswa SMP. Gaya bahasanya santai, tapi tetap sopan dan membangun semangat. Durasinya pembuka sekitar 1 menit. Boleh sertakan fakta menarik di awal gitu. Nah, ini ibaratnya orangnya udah tahu nih apa yang dia mau, semuanya detail gitu. Nah, ini chat GPT atau chatbotnya Gemini bilang, terima kasih berdasarkan jawaban kamu, berikut tes pembuka untuk presentasi kamu. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa menurut WHO, 1 dari 7 remaja di dunia pernah mengalami masalah kesehatan mental. Tapi tenang, hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana menjaga pikiran kita tetap sehat, apalagi di masa-masa penuh tantangan seperti sekarang. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan nggak ada salah untuk bicara soal perasaan kita. Yuk kita mulai pembahasannya dengan pikiran terbuka dan hati yang siap belajar gitu. Ada lagi pertanyaan di bawahnya, apakah saya mau bantu buatkan versi yang lebih formal dan kamu mau lanjut ke bagian isi presentasinya? Gitu. Biasanya selalu ada pertanyaan di akhir ya untuk melanjutkan promnya. Sudah terakhir. Oh, wow. Sudah teman-teman. Ternyata sudah sampai kita di eh, sesi terakhir. Bahkan sekarang itu ada tren untuk membuat prom. Misalkan di FYP ada ada tulisan gini. eh Tolong deskripsikan pekerjaan saya dan saya itu siapa gitu. Nanti di copy paste dan orang-orang membuat tren itu di copy paste di ChatGPT gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis prompt yang lagi ngetren dan nanti akan bisa menghasilkan sebuah gambar gitu. Intinya tuh kalau prompt kita sudah tahu apa yang kita mau, baru nanti kita perintahkan kepada AI. Begitu pada intinya teman-teman. Oke, sampai pada sini kita mulai sesi tanya jawab. Atau ada yang mau berbagi silahkan. Gitu. Jangan lupa presensinya juga. Gitu. Saya yakin kalau untuk tugas daily sih sebenarnya sudah pada bisa ya. Maksudnya easy lah gitu. Maksudnya semuanya juga semakin familiar dengan AI. Mungkin ada yang mau berbagi, bercerita, ataupun menanyakan pengalaman dan lain-lain. Oke, silakan. Eh,
Pak Syahrul. Mau tanya Kak, Ya. kalau untuk promnya kayak misalnya kita mau buat gambar gitu atau misalnya video, siapa tahu kan ada yang berpengalaman supaya eh, gambarnya ataukah videonya itu bisa konsisten terus itu kayak bagaimana ya? Nah, kalau menurut saya itu juga tricky banget. Saya bahkan pernah membuat apa namanya? Itu juga bagian dari prom ya. Saya itu pernah membuat fotonya siswa saya itu konsepnya Halloween kayak gitu. Padahal prom yang saya masukkan itu sama, tapi tiba-tiba font di belakang itu berubah, terus konsistensinya dan lain berubah kayak gitu. Saya belum pernah mencoba sebenarnya, tapi mungkin ada pelatihan yang lebih jauh lagi tentang prom-prom ini biar AI ini menghasilkan produk yang sama kayak gitu. Karena ketika kita masukkan prom berbeda sedikit aja, dia sudah berubah tuh backgroundnya. Bentar, saya kayak mau menunjukkan sebentar ya hasilnya waktu saya membuat hasil prom dari Gemini gitu. Saya baru menggunakan itu seperti itu. Misalkan saya cuma pengen ganti ganti huruf atau apalah waktu itu. Ternyata kalau menurut pengalamannya kakak waktu itu gimana? eh Waktu itu kan saya mau buat kayak video cerita animasi seperti itu. eh Waktu awal apa namanya tokohnya modelnya seperti ini. Ketika saya ingin lanjut ke kayak misalnya di, apa namanya bentuk kayak cerita yang kedua tentang hal itu, ternyata tokohnya itu berbeda bentukannya lagi seperti itu kan nggak Hmm, gitu. betul kan. Jadi apa ya? Menurut saya tuh AI belum sesempurna itu menggantikan manusia juga gitu loh. Jadi mungkin ada AI yang lebih canggih atau kita belajar tentang promnya ya untuk lebih jauh. Saya sedang mencari juga. Saya punya pengalaman yang sama gitu maksudnya untuk tentang hmm, apa namanya membuat itu. Mana ya waktu itu? Oh, nih, saya itu membuat tulisan Starling. Saya izin share screen ya habis ini. Itu tuh sangat eh, lumayan berbeda sebentar. Karena kan dia tugasnya AI itu tuh menghasilkan gitu, tapi sometimes ya memang belum konsisten gitu. Mana sih ya ini. Ini saya tuh pengennya sudah kelihatan ya, aman. Jadi saya tuh pengennya pengen membuatnya itu mana? Sampai saya caps lock berupa ininya eh apa namanya? Apa awalnya tuh begini, terus kemudian berubahlah jadi begini, nggak ini nggak salah. Terus saya membuatlah satu-satu, buat per huruf satu saja kayak gitu. Ini ya matanya di sini, Dracula ada foto, ada Batman-nya, ada Batnya apa sih kelelawar kayak gitu. Di sini berubah lagi jadi ungu. Padahal lanjutkan huruf I gitu. Sudah berubah lagi. Seberpengaruh itulah prompt gitu. Sudah bermerah lagi. Tapi secara prompt dia benar menghasilkan gambar berupa I. Tapi yang kita maksud kan tidak sama ya. Makanya tetap butuh desainer di hidup kita ini kan. Gitu. Butuh manusia-manusia yang real bisa mendesain gitu. Ini misalkan bentuknya selanjutnya huruf T kayak gitu. Ya kan berbeda lagi dengan yang awal. Mungkin letaknya atau apa gitu. Sampai di akhir ini T-nya saya juga berubah. Ada garisnya. Jadi apa yang saya pengalaman saya dengan Kak Kak Sahrul ini kurang lebih sama gitu. Ternyata ya Kak harus selalu diingatkan kembali ke aturan di awal. Betul 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 betul. Karena dia kan memang tugasnya menghasilkan ya gitu. Jadi
pengalaman saya sesederhana membuat gambar aja seperti itu gitu juga butuh waktu lama. Kalau saya mending pergilah ke Canva, langsung atur, didesain selesai gitu daripada memasukkan prompt itu pun juga butuh effort, terus udah nunggu gambarnya lama banget mengkonvert sebenarnya hasilnya enggak gitu kan. Jadi mungkin kita harus mencari tahu ya Pak ya, maksudnya apakah apakah kalau versi premium itu lebih bisa diajak ngomong gitu AI-nya, lebih bisa, lebih halus dan mengerti memaksud kita gitu, atau memang ada pelatihan-pelatihan promnya lagi gitu. Nice insight ya. Saya juga punya pengalaman yang sama. Jadi begitu teman-teman AI itu tetap belum bisa menghasilkan menggantikan kita gitu. Jadi prom-prom ini pun juga akan sangat mempengaruhi hasilnya. Gitu. Hmm. Oke, terima kasih sharingnya Kak Syahrul. Kita sama-sama. Oke, yuk yang lain. Siapa tadi yang bercerita? Iya Kak, harus selalu diingatkan kembali ke aturan-aturan di awal betul biar tidak melenceng ya. Jadi makanya prom di awal aturannya itu harus tahu gitu. Buatkan saya gambar atau tulisan font yang berupa ini, gambarnya seperti ini gitu. Ibaratnya orang mau menjahitkan baju ya harus tahu ukurannya mana, bajunya seperti apa. Cuman jangan gambar doang. Mbak, saya mau menjahit ini gitu. Lah, penjahitnya juga bingung. Ini kainnya bentuknya apa, terus ukurannya gimana gitu. Sama seperti AI, kita minta tolong tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita mau. Tuh, gitu sih. Gitu teman-teman. Jadi apa ya? Kalau untuk kebutuhan daily activity sih sebenarnya sudah cukup ya belajar prompt itu. Cuman untuk lebih jauh seperti menghasilkan gambar, video itu kayaknya kita harus belajar lebih jauh lagi ataupun menggunakan AI yang lebih canggih sih. Karena beda prompt, beda hasil. Begitu. Gitu. Wah, ini ada yang baru masuk nih. Gitu pengalamannya. Dan bisa jadi memang satu prompt yang sama akan menghasilkan gambar yang berbeda ketika menggunakan AI yang berbeda gitu, seperti di contoh tadi. Makanya kalau gambar dan video itu tetap tricky, berarti kita perlu mengapresiasi orang-orang yang membuat hasil karya video dari AI itu mereka juga tidak sepenuhnya menghasilkan dari AI, tapi memang mereka pun juga memiliki apa ya, menurut saya memiliki keterampilan untuk gimana sih prompt ini gitu. Istilahnya kan otaknya tetap ada di manusia yang mengerjakan ini AI. Jadi mereka yang membuat film ini ya tidak butuh animator real life atau real person gitu lah. Jadi tetap kalau ada yang nanya legalitasnya apakah bisa dilegalkan, ya menurut saya tetap bisa, tapi bukan dari segi karyanya, tapi lebih segi ke story-nya ataupun apa ya, sebuah naskahnya dan lain-lain seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke, sepertinya sejauh ini kalau promnya sudah lumayan ini ya. Kalau untuk dari sudah lumayan semuanya sudah menguasai. Tinggal lebih jauh lagi aja. Karena ChatGPT itu apakah ada link absen? Ada. ChatGPT itu sesuai kebutuhannya. Ada yang mau di prompt satu paragraf, ada yang mungkin bisa dipecah-pecah kayak gitu. Jadi senyamannya teman-teman di sini aja gitu. Kita hitung nih, aku dari 10 sampai 1. Kalau ada yang mau tanyakan silakan bertanya. Kalau tidak, it's okay. Dari Kak, saya 10, tanyakan. 9. Oke, oke, silakan. Gini dalam pembuatan prompt itu, terus kita membuat tulisan itu kadang-kadang bahasa-bahasa yang dihasilkan dari ChatGPT itu agak kaku, Kak. Apakah karena kita membuat kita menggunakan versi yang gratis itu berpengaruh juga, Kak? Dan yang Mungkin juga pertanyaan yang kedua, berpengaruh.
pertanyaan kedua, bagaimana sih cara membedakan tulisan orang yang menggunakan AI atau yang memang real di dibuat oleh manusia itu sendiri? Terima kasih. Oke, kita pahami dulu nih. AI itu kan mempelajari bahasa alami manusia. Tapi sealami-alaminya AI belajar manusia itu tetap kaku karena dia tidak punya emosi, tidak punya konteks. Nah, setiap orang itu tuh punya bahasanya masing-masing gitu. Misalkan saya membaca reviewnya, skripsinya adik-adik tingkat saya ataupun yang lalu itu tuh saya bisa merasakan, oh ini hasil pemikiran karya manusia. Oh ini memang kaku seperti AI gitu. Itu tidak bisa dijelaskan secara teknis, tapi kita bisa merasakan gitu, karena setiap orang tuh punya bahasanya masing-masing seperti itu. Nah, itu secara tanpa teknologi ya. Tapi kalau memang secara teknologi, ada namanya plagiasi. Sekarang plagiasinya AI itu ada namanya juga checker AI juga masuk. Kemudian yang biasanya skripsi itu apa ya saya lupa yang biasanya buat ngecek skripsi plagiasi eh, cek Mungkin Kak. plagiasi. Turnitin. Iya, Turnitin betul banget. Terima kasih sudah membantu menjawab. Turnitin AI itu juga masuk Turnitin juga. Apalagi kalau udah masukin paragrafnya terus ke AI, terus dicek lagi pasti itu kena kayak gitu. Jadi sangat mudah, sangat banyak sekali untuk merasakan bahwa ini hasil manusia atau tidak gitu. Asalkan sebenarnya kita tahu nih real personnya seperti apa, baru kita bisa merasakan bahwa hasil karyanya bahasanya itu natural gitu. Karena kadang tulisan itu bisa dirasakan gitu intinya. Nggak hanya sebuah teks gitu. Terus eh apa lagi pertanyaannya? Oh, kenapa hasilnya tidak natural? Oh, mungkin ada perbedaan. Pasti ada perbedaan ketika kita gratisan dan berbayar gitu. Tapi ketika kita gratisan, kita bisa memberikan prompt. Coba membuat bahasa yang lebih natural gitu. Gitu aja sih. Ya, Jadi apakah nanti kalaupun memang nggak sesuai, kita bisa modifikasi sendiri gitu. Jadi saya pun dibantu AI, tapi saya pilih bahasa yang pas dengan saya gitu kan. Sehari-hari saya mengajarkan pakai bahasa Inggris juga, berkomunikasi dan lain-lain. Tapi mana sih bahasa yang pas sesuai standar kemampuan saya di bahasa Inggris ini kayak gitu. Jadi biar pas sesuai dengan karakter kita gitu dengan bahasa. Begitu sih intinya. Semoga dipahami ya gitu. Sesuai karakternya Pak Wawan ini gimana sih gitu. Nanti ya, lama-lama AI-nya belajar bahasanya Pak Wawan yang memang natural. ya benar juga sih Kak, karena kan saya terus mencoba-coba gitu. Akhirnya Betul. AI itu sudah mulai paham dengan apa yang saya ucapkan, terus dia bahasanya mungkin udah mulai natural gitu, karena saya suka mencoba-coba juga untuk membuat sesuatu dengan AI gitu. Betul. Makanya kalau saya sendiri memisahkan nih ada tiga akun yang berbeda. Yang satu memang akun khusus kerja yang biasanya buat lesson plan di sini, di situ semua saya copy paste tentang pekerjaan saya. Satu pribadi, yang satu lagi biasanya untuk mengonten gitu. Jadi perbedaan akun-akun ini juga menyebabkan, oh di akun ini pure nih jadi as a teacher gitu. Oh yang B ini menjadi yang suka mengonten. Oh yang C ini pertanyaan random sehari-hari gitu. Itu juga salah satu tips untuk AI mengenali bahasa kita. Prom-promnya di situ yang data yang dimasukkan berbeda kan mereka belajar dari data gitu. Jadi email yang berbeda itu juga bisa memisahkan AI mempelajari kita sebagai apa gitu. Oke, sudah cukup, Pak Wawan? Cukup Kak. Oke, ada Syahrul. Eh, ya Kak, ini mau sekedar sharing saja gitu. Apakah faktor bahasa tadi mungkin itu juga mempengaruhi ya? Kan which is ChatGPT kan pakai asal muasalnya pakai bahasa Inggris. Apakah ketika kita menggunakan
pakai bahasa Inggris itu lebih nyampai dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Dan itu yang pertama. Kemudian tadi mungkin saya mencoba membandingkan gitu ya antara prompt yang tadi yang di slide kayak membuatkan kayak tiga kata apa tiga kalimat seperti itu. Saya bandingkan ketika promptnya itu saya masukkan ke chat GPT ya kan dan juga DeepSeek ternyata apa namanya hasilnya itu different juga berbeda seperti itu. Nah, mungkin bisa dijawab Betul. Kak. Thank you. Oke, secara ilmiah saya belum tahu ya apakah bahasa ini akan mempengaruhi Indonesia dan bahasa Inggris karena kembali lagi Inggris itu secara logika bahasa yang lebih apa ya mendunia dan banyak orang menggunakan itu. Otomatis AI lebih belajar menggunakan bahasa Inggris ketika dia mempelajari mesin learning di Google atau dan lain-lain kayak gitu dibandingkan bahasa Indonesia yang memang khusus ada di Indonesia. Secara data, AI ini akan pasti logikanya belajar lebih banyak bahasa Inggris gitu karena bahasanya banyak digunakan oleh manusia dibandingkan bahasa Indonesia gitu. Saya baru menggunakan jurnalnya ini cocologi dan analisis aja. Berarti kemungkinan besar kenapa jawabannya berbeda berarti data yang dipelajari oleh AI dalam bahasa Inggris ini jauh lebih banyak daripada yang berbahasa Indonesia gitu. Seperti sederhana kita mencari jurnal dalam bahasa Indonesia itu akan muncul lebih sedikit daripada kita menggunakan bahasa Inggris. Karena orang-orang Indonesia pun sometimes menggunakan mencari jurnalnya sudah terlanjur menggunakan bahasa Inggris gitu. Itulah mengapa bahasa itu membuka pintu jendela ya karena semakin kita bisa belajar bahasa berarti kita akan memudahkan tahu banyak hal selain bahasa Indonesia gitu sih. Tadi pertanyaannya jawabannya pernyataan yang kedua tentang apa ya Kak? Oh, prom ya. Masih mute. Prompt yang saya masukkan ke salah perbandingan antara mesin AI antara ChatGPT dan DeepSeek seperti itu. Kadang emang Oh, oke. saya menggunakan ini kan dua itu kadang berbeda, different. Oke. Logikanya kalau in my opinion dan logika yang pernah saya pelajari tentang AI di pelatihan sebagai trainer, ada ChatGPT, ada Copilot lah, ada AI, ada Gemini gitu ya. Mereka itu kan robot yang disuruh untuk belajar bahasa manusia. Nah, tingkat belajarannya itu kan pasti beda-beda bahasa yang di-input gitu. Jadi, apa yang diperintahkan dengan prompt yang sama pasti berbeda seperti contoh yang ada di gambar tadi gitu. Tergantung karena tiga aplikasi ini atau platform ini itu mempunyai kelebihannya masing-masing kayak gitu. Jadi bisa misalkan ChatGPT khusus untuk tulisan, Copilot dan Gemini khusus untuk gambar kayak gitu. Memang kenapa bisa berbeda? Karena ya ini mesin yang disuruh belajar dengan bahasa yang berbeda. Mungkin ChatGPT jauh lebih ada dulu dan dia khusus untuk tulisan. Jadi dia lebih belajar banyak gambar dan orang-orang yang menggunakan dulu sudah banyak memasukkan ya gitu. Semakin ChatGPT ini digunakan banyak orang kan dia semakin belajar juga data-data yang ada di Google dan lain-lain kayak gitu. Jadi kenapa berbeda? Ya data yang digunakan itu tuh berbeda. Ibaratnya otaknya si tiga aplikasi itu berbeda. Ingat waktu kita belajar di awal, AI itu ibaratkan sebuah robot yang memiliki otak untuk belajar seperti manusia gitu. Jadi kapasitas otaknya ini berbeda-beda. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Seperti kita ada manusia tiga satu kelas pun misal ada yang kemampuannya sama dan lain-lain pasti isi otaknya atau datanya berbeda juga gitu. Di intinya sih di bagian ini sebisa mungkin bijak menggunakan AI itu aja sih tips dari saya gitu.
Oke, teman-teman, ini masih ada waktu, nanti bisa digunain buat ngerjain tugas-tugasnya ya, biar tidak kemalaman juga. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan sudah dipahami dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, aman semuanya. Saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dibagikan ke rekan-rekan terdekatnya. Boleh banget share apapun di grup itu yang berhubungan dengan AI gitu. Dan ataupun hal-hal yang lain nanti kita ada di pertemuan keempat ya di sesi akhirnya gitu. Oke, Terima kasih, saya ucapkan Kak. iya terima kasih semuanya ya yang join pada Oke. yang malam hari ini sudah antusias, sudah standby, sudah tepat waktu. Oke, saya Sampai akhiri ketemu dulu. di modul 4, Wassalamualaikum. Kak. Apa? Sampai ketemu di modul 4. Oke, sampai ketemu di modul 4 ya, sesi terakhirnya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dulu. Sehat-sehat semuanya. Selamat kembali ke hari Senin, menuju hari Senin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Si